Shalom, Bapak, Ibu, Saudara Jemaat Gereja Baptis Indonesia Krapia yang terkasih di dalam Tuhan. Dimanapun saudara berada saat ini, kita percaya Tuhan senantiasa menolong dan melindungi kita. Pagi ini, saya mengajak saudara untuk memuji dan menyembah Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Saya percaya ketika kita datang dengan kerendahan hati kita, Tuhan senantiasa memimpin kita semua. Dalam Yohanes 16 ayat 33, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Saat pagi hari yang indah ini, mari kita bersatu di dalam doa, mengucap syukur atas berkat-Nya dan menyerahkan ibadah pagi hari ini ke dalam pimpinan-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, mengucap syukur ya Bapa atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami sampai pada pagi hari ini. Dan jikalau sebentar kami akan mulai ibadah kami ya Tuhan, kiranya Engkau yang menyertai kami, Engkau yang berkati kami. Dan biarlah Engkau saja yang akan bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan doa. Haleluya. Amin. Kita akan memuji Tuhan dari nyanyian pujian 263. Ada lagu dalam hatiku, bait 1, 2, dan 3. Suara Yesus, jangan takut ku besertamu, hidupku sentosa terus. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mengaruniakan lagu dalam hatiku. Amatilah dulu hidupku, jauh dari kesukaan, lalu diberikannya ku lagu, ku nyanyikan pujian. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mengaruniakan lagu dalam hatiku. Sekarang ku alami rahmat-Nya, ku berlindung pada Yesus, ku tetap memandang wajah-Nya, maka ku menyanyi terus. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mengaruniakan lagu dalam hatiku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui hamba-Nya, Pendeta Suarso. Namun sebelumnya kita akan memuji Tuhan dengan sayapmu. Firman-Mu berkata Kau besertaku,
tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Aku nantikan Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Aku nantikan Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah pagi ini melalui media ini. Bagaimana kabar Ibu Bapak Saudara? Kami doakan sehat, kuat di dalam Tuhan. Ibadah ini kami mau mengambil ayat dari Matius 24 ayat 1 sampai 14 dengan tema membaca tanda-tanda zaman berdasarkan Matius 24 ayat 1 sampai 14. Pada saat ini banyak orang kebingungan ya membaca atau menilai zaman. Ya, kita di Indonesia itu mengenal beberapa zaman, mungkin dari sejarah dulu ada zaman kerajaan, ada zaman penjajahan, ya, ada zaman perjuangan, zaman kemerdekaan. Kemudian ada zaman Orde Lama, Orde Baru, zaman reformasi. Itu yang ada di dalam Indonesia ini. Nah sekarang ini menurut Alkitab ini zaman apa? Maka dari itu dengan membaca daripada Matius 24 ayat 1-14 kita akan menemukan jawabannya. Mari kita membaca di dalam Matius 24 ayat 1-14. Akan bacakan. Saudara Ibu Bapak perhatikan di rumah baik-baik karena ini sangat penting untuk kita perhatikan. Ayat 1, sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?
Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan datang dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Nah, itu Bapak Ibu dan Saudara, ya, ayat yang kita baca. Nah, dengan membaca ini dari Matius 24 1 sampai 14, kita nanti akan mengerti tanda-tanda apa. Lalu sebenarnya tanda itu menunjukkan zamannya, ya kan? Kalau dulu ada zaman kerajaan, ya semua raja-raja berkuasa. Lalu dulu ada zaman perjuangan, penindasan, ya, dan seterusnya. Nah, maka dari itu, mari kita melihat beberapa tanda-tanda, ya, yang ada di dalam Matius ini. Mari kita perhatikan tanda-tanda apa saja yang ada di dalamnya. Dan saudara perlu simak baik-baik tanda-tanda ini. Dari ayat yang ke-6, ya, ayat 6 sampai ayat yang ke-12. Perhatikan ya. Ayat 6 sampai 12 itu tanda-tanda yang dinyatakan. Antara lain apa? Tentang kabar-kabar perang atau perang. Ya. Kabar-kabar perang atau perang. Kemudian ada lagi bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Nah, saudara perhatikan ini. Dari 4 hal yang saya sampaikan, ya, perang dan perang ini sudah mulai terjadi. Ya, hampir seluruh negara di Amerika sana, di Eropa sana, mulai akan ada peperangan. Ya. Maka dari itu, saudara perhatikan, bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Lalu akan ada kelaparan. Nah, sekarang ini saudara, dengan situasi atau zaman keadaan pandemi seperti sekarang ini, COVID-19 ini, kelaparan ini sudah mulai di mana-mana. Ya, banyak orang kurang makan, banyak orang sulit mencari makan karena dampak dari corona itu. Banyak orang di PHK, banyak orang nganggur dan seterusnya. Akibatnya muncullah kelaparan. Nah, gempa bumi sudah terjadi di mana-mana, khususnya di Indonesia. Ya, hampir setiap bulan, hampir di satu daerah ada gempa bumi.
Dikatakan di situ hampir setiap daerah ada gempa bumi. Ya. Kemudian berikutnya adalah kamu orang-orang percaya akan dibenci, ya, akan dibenci, diserahkan untuk dibunuh. Ini sudah terjadi. Coba perhatikan orang-orang Kristen di daerah tertentu banyak yang dibenci, banyak yang diserahkan, banyak yang mengalami penderitaan hebat. Berikutnya, banyak orang murtad. Nah, bicara murtad, saudara, ya, murtad itu terjadi dari beberapa pihak, ya. Kalau Anda baca, kalau perhatikan, saya baca di dalam YouTube kemarin, ya, bahwa kemurtadan, ya, di YouTube itu sudah terjadi di mana-mana. Di India baru saja dibaptiskan banyak orang. Di Indonesia banyak orang-orang yang juga murtad. Baik murtad dari Kristen ke Islam atau Islam ke Kristen dan seterusnya. Banyak. Pemurtadan banyak terjadi. Ini menunjukkan bahwa orang berusaha menemukan jati dirinya yang sebenarnya dengan Tuhan. Ya. Tentang kemurtadan itu biarlah itu urusan mereka. Tapi Alkitab mengatakan banyak kemurtadan di mana-mana. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, ada juga saksi-saksi dusta, saksi-saksi palsu. Nah, itulah keadaan tanda-tanda dunia ini saat ini. Nah, dari perbuatan-perbuatan dan sikap manusia seperti itu, ya, maka kedurhakaan itu bertambah banyak. Ya, kejahatan bertambah banyak, ya kan? Kasih kepada kebanyakan orang menjadi dingin. Kalau Anda dengar beberapa berita media maupun elektronik, cetak maupun elektronik, ya, banyak orang tidak punya kasih. Suaminya sendiri, ya, hakim yang di Sumatera itu dibunuh oleh istrinya sendiri. Ada juga istri yang dibunuh oleh suaminya. Ada juga semua hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginannya, orang membuat kedurhakaan. Nah, inilah saudara, Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita pahami, ya, yang perlu kita pahami. Tanda-tanda yang ada di dalam Alkitab ini nanti kita akan menunjukkan, kita akan tahu, ya, kita akan tahu apakah sebenarnya zaman ini. Nah, teman saya pernah seloroh, ini zamannya sudah zaman Edian, yaitu kalau bukan seorang pendeta, boleh aja bicara begitu. Saya bilang, ya, tapi kita hamba Tuhan pendeta harus memberi pencerahan kepada masyarakat. Ya kan? Kalau saya berkata ini bukan zaman edan, tapi zamannya. Nah, memang tidak ada di dalam khotbah saya di sini, tapi zamannya Allah sedang menampi gandum dan sekam. Yang pernah saya sampaikan di dalam renungan pendek. Nah, kembali kepada konteks tadi, dari tanda-tanda di atas, ya, dijelaskan bahwa Yesus dengan tegas menyatakan di dalam ayat yang ke-8, ya, tadi ada pertanyaan, kapankah kesudahannya? Ayat yang ke-6 dulu, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Harus terjadi, nubuatan Alkitab harus terjadi, tapi itu belum kesudahan yang ditanyakan murid-murid. Nah, kemudian yang berikutnya, Yesus menjelaskan mengenai zaman ini, yaitu dikatakan ayat 8,
Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan. Nah, inilah jawaban yang sungguh-sungguh perlu kita perhatikan. Zaman apa ini? Zaman permulaan penderitaan. Untuk apa? Untuk menuju zaman baru, ayat 8. Jadi ada dua jawaban yang perlu diperhatikan. Sekarang ini zaman ya, zaman permulaan dikatakan permulaan penderitaan. Perhatikan Bapak Ibu dan Saudara. Penderitaan itu ada di mana-mana. Semua lini, semua masyarakat menderita. Ya, menderita dan menderita. Tetapi meskipun demikian, kembali kepada ayat 4, inilah peringatan penting yang juga perlu diperhatikan saat ini, ya kan? Tetapi jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Dalam kehidupan yang serba sulit menderita, banyak masalah, banyak tawaran-tawaran, banyak hal-hal yang menggantikan atau penampakan Yesus di mana-mana sebagai hal yang mungkin banyak orang percaya. Ya, Yesus dalam Alkitab tidak pernah menyatakan menampakkan di mana-mana. Kalau Anda melihat di dalam YouTube, Anda Yesus menampakkan di pohon, menampakkan di sini. Perhatikan di dalam ayat yang ke 26 ya, 25-26, camkanlah, aku sudah mengatakan terlebih dahulu kepadamu, jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, dia atau Yesus ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke sana. Atau lihat, ia atau Yesus ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Kenapa saudara? Ingat bahwa iblis bisa menjadi malaikat terang. Dia bisa membuat mukjizat, bisa merubah wajah menjadi Yesus. Jadi kalau ada penampakan tentang Yesus, jangan Anda percaya. Karena Alkitab tidak menyatakan. Yesus hanya akan nampak di awan-awan pada waktu dia akan datang kedua kali. Itu yang harus kita pegang. Ya, maka dari itu Yesus mengatakan, awas-awas, jangan kamu disesatkan meskipun kamu menderita. Mengapa? Nah, mengapa kok kita harus awas-awas? Perhatikanlah. Mari kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang keempat, ayat 16 sampai yang ke-17, ke-18. Di dalam 2 Korintus 4, ya, di dalam 2 Korintus 4, ayat yang ke-16 sampai ke-17 dikatakan demikian. Perhatikan. Sebab itu kami tidak tawar hati meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Rasul Paulus itu mengalami seperti itu. Manusia lahiriahnya merosot, penuh dengan deraan dan penderitaan yang luar biasa. Ya. Namun manusia batiniah kami diperbarui dari sehari ke sehari. Mengapa? Sebab penderitaan ringan, ya, penderitaan seberat apapun penderitaan dalam dunia ini, dikatakan Rasul Paulus, penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan ini. Ya kan? Sebab apa? Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Nah, Bapak Ibu dan Saudara,
Maka dari itu Yesus mengatakan, waspadalah, jangan ada orang yang nyesatin kamu. Meskipun kamu menderita, kita menderita. Dan itu harus terjadi. Tetapi nilai penderitaan dalam dunia sekarang ini, ya kan, dibandingkan dengan kemuliaan Allah, itu kemuliaan Allah lebih besar daripada penderitaan yang ada dunia ini. Dikatakan Paulus, penderitaan yang ringan sekarang ini. Maka dari itu, Bapak Ibu dan Saudara, kita sudah tahu kan, sekarang sebagai orang percaya kita harus selalu berpegang teguh kepada Alkitab. Jangan ikut-ikutan tafsiran orang-orang atau pendapat orang-orang yang tidak mempunyai dasar hukum. Sebagai orang beriman, dasar hukum kita adalah Alkitab. Karena itu segala sesuatu harus kita lihat apa kata Alkitab. Nah, kalau terjadi peperangan, terjadi huru-hara perang, memang itu harus terjadi. Alkitab berkatakan itu harus terjadi. Kita tidak bisa mengelak. Ya. Kalau itu sebagai pengenapan, kita harus bisa menerimanya dan tidak bingung lagi. Maka dari itu Bapak dan Saudara, dengan pemahaman ini, ya, kita akhirnya sebagai kesimpulan dapat menjawab zaman apakah sekarang ini. Berdasarkan daripada tanda-tanda di atas, maka kesimpulannya ada di dalam ayat 8 tadi. Inilah sekarang masuk zaman permulaan penderitaan untuk menuju zaman baru. Maka dari itu pada waktu kita menderita, jangan tawar hati. Ya, seperti dikatakan di dalam Rasul Paulus tadi, jangan tawar hati. Karena apa? Penderitaan ringan sementara dalam dunia ini sangat kecil dibandingkan dengan kemuliaan Allah yang lebih besar nantinya itu. Sebab Rasul Paulus mengatakan, aku tidak melihat apa yang kelihatan dilihat mata, tapi aku melihat yang tidak kelihatan. Sebab yang dilihat dalam dunia ini sementara, tapi yang kita tidak lihat adalah kekal selamanya. Itulah saudara Bapak Ibu, kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Jangan bingung, sekarang ini adalah mulainya permulaan zaman penderitaan, dan kita harus mau menerimanya dengan konsekuen dan harus waspada. Jangan mau disesatkan orang karena ini harus terjadi. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih atas firman-Mu yang memberkati kami, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkannya. Sempurnakanlah firman ini supaya menjadi berkat yang besar bagi kita semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah kita tidak hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Saat ini kita juga akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur kita atas berkat-Nya kepada kita. Sambil memberikan persembahan, kita akan memuji Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan.
Bapak Ibu Saudara, mari kita mengakhiri ibadah pagi ini. Kami akan akhiri dengan doa berkat dan penutup. Bapa di surga, terima kasih Engkau sudah memberkati kami dalam ibadah pagi ini. Kami mengucap syukur atas berkat-berkat-Mu yang sudah Tuhan limpahkan kepada kami. Biarlah kami terus bersandar kepada kuasa dan kekuatan Allah dalam hidup ini hari lepas hari. Kami mendoakan berkat bagi semuanya jemaat Allah, meskipun di rumah atau di mana saja saat ini. Kami mendoakan, lindungilah mereka dari keganasan COVID-19, jauhkan mereka dari kelemahan-kelemahan tubuh yang lain. Berilah mereka terus bersemangat meskipun belum dapat beribadah secara resmi di gereja, supaya mereka tetap diberi roh semangat untuk terus bersandar kepada Allah, terus berhubungan dengan Tuhan di dalam doa, di dalam renungan, di dalam saat teduh, di dalam membaca Alkitab, dan seterusnya. Bapa di surga, Engkaulah harapan kami, orang-orang percaya. Kami mohon berkat bagi seluruhnya jemaat yang ada dimanapun juga. Kiranya berkat-Mu senantiasa mencukupkan, bahkan lebih, supaya kami juga dapat memberkati orang lain. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri ibadah ini, dan doa berkat ini kami naikkan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah ibadah saat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.